dan Judaisme itu agama. Jadi nggak nyambung kalau dibicarain. Gitu. Ya, nggak bisa disatuin yang namanya Zionis dengan Lebih Yahudi karena tepatnya gini. Zionis Israel ya. Ya, Zionis kan pasti Israel. Masalahnya juga masih banyak orang-orang yang pengikut atau pelaku Judaisme tidak setuju dengan kebijakan Zionis atau warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Tri Musketir. Tri 3 Musketir, mualaf yang membuat ketar-ketir. Tunggu, Tri Musketir. Tri 3 Musketir mualaf yang selalu membuat ketar-ketir. Betul. Masuk? Boleh masuk. Ya dong. Boleh juga. Ini gua nemuin orang-orang kayak begini bisa juga nih. Gue mau mungkin buka dulu Oke. Ya, kami di sini kembali membuka apa namanya kok ini? donasi. Enggak. Kok langsung donasi aja? Belum. Ya kebetulan Buka apa? donasi kami ingin membeli jam. Membuka tabir. Enggak, kami membuka podcast ini. Live kami sebenarnya tidak punya topik. Hanya kebetulan kami berkumpul di sini bertiga. Enggak punya topik, tidak punya pembahasan, enggak ada kerjaan, gabut. Iya. Jadi kami di sini ya sekarang ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para viewer untuk bertanya. Baik ke Ko Dondi, baik ke Om Dondi, ataupun ke Pak Donditan. Silakan. Terus buat apa ada lu di sini? Buat apa ada lu di sini? Kan pada kangen sama tukang galon katanya. Tukang galon. Iya, tukang galon enggak lama enggak nongol. Tukang galon. Iya. Tukang galon udah ganti profesi sekarang jadi tukang gas. Ya kan host, ya kan. Kalau seandainya host itu kan ya kita akan ngasih tauin dan kita memberikan kesempatan buat orang-orang yang ada di ini. Jadi kan orang-orang kalau bertanya kan saya bacakan, nanti biar Ko Dondi dijawab. Lu gimana bacakan orang laptop di sini? Ayo tenang, kita kan bisa buka di sini kok. Iya. Telat tadi sana. Jadi ini ya istilahnya para mualaf ya kan, para mualaf. Mualaf terus sih? Iya kan sekarang gini maksudnya tuh ini perkumpulan para mualaf ya kan. Apa sih namanya? Saya dari Katolik, dari Protestan, dari Yahudi. Yahudi. Lu Yahudi apa sih mungkin? Ortodok. Enggak, gue Samawi. Lagian Samaritan dia sama. Dari Protestan Samaritan dari Protestan juga. Jadi intinya kami ini semua ini adalah MKP. Apa tuh MKP? Mantan korban perpuluhan. Dia mau nggak bayar perpuluhan ya? Bayar juga. Orang dia nyentit. Emang ada Katolik perpuluhan? Ada perpuluhan juga ada. Jadi di Katolik nggak di ini? Kok? Ada. Kok? Pinjam dulu 100. Ntar bener dikasih beneran. Apa sih pinjam dulu 100 apa sih? Tuh kan, gue nggak tahu bener. Dia nggak ngerti orang tua. Apa sih? Pinjam dulu 100 itu lagi viral. 100 apa? 100.000? 100 juta? Gak jelas kok. Nggak jelas. Nah, 100. Bisa $100, $100. Iya. Nggak jelas semua itu. Udah ada yang bertanya belum? Ya belum lah, baru mulai. Ini kalau bisa seandainya baca. Hah? Kalau bisa baca. Malas gue buka handphone. Belum. Jadi ini podcast ini untuk jika ada yang mau bertanya tentang masalah apa yang terjadi atau segala macam atau tentang kemualafannya atau bagaimana monggo, atau mau menanyakan tentang masalah kristolog juga boleh. Pokoknya semua di sini Ko Dondi yang jawab. Nih, ada yang bilang nih, mantan pengikut Paulus lu MKP lu bukan MKP. Enggak juga. Mantan pengikut Paulus. Paulus siapa kok? Paulus. Siapa? Nabi palsu. Bukan. Hah? Paulus. Salah ya? Bukan. Bukan. Paulus siapa? Itu Pak Ulus sama Bu Ulus. Paulus banyak kok. Anaknya namanya Ulus. Pak Ulus tuh banyak. Dia Paulus mana? Kita nggak ngikutin Paulus, kita ngikutin pendeta. Gereja maksudnya. Iya. Enggak lah. Kadang-kadang gereja pendeta beda pendapat kok. Nah ini benar Tri Musketir. Apa tadi katanya? Tri 3 mualaf yang selalu membuat ketar-ketir. Ngeri juga di bahasanya pengacara satu ini. Pengacara pansos. Pansos apaan? Ya mohon maaf kalau seandainya kita kayak begini-begini ya. Ya karena situasinya juga
kita ngumpul, ngapain ya kita? Jadi kayak gitu. Ya buat apa Jadi juga kalau serius-serius. gabung Geraha Mualaf siap-siap dibully gitu maksudnya. Udah pasti. Oh, udah Orang pasti. pertama masuk aja udah dibully, mau gimana lagi? Ini korban yang lama. Gua udah kebal. Udah kebal. Pembulian itu memang dilarang. Korban yang lama. Mau gimana lagi? Ya kan? Ya tapi dengan pembulian itu kita berkembang. Iya. Ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya, ilmu PhD-nya betul. Ilmu masuk. PhD. Kita berkembang sakit hatinya. Oh, sebenarnya itu membuat hati kita lebih lebar. Lebar. Karena Supaya kita lebih Mengelus sabar. dada gitu kan, lebih Sabar. lebar, iya. Ya kan? Legowo. Iya. Kan begitu. Jadi berapa? Lu 10 ke 2? Apaan sih kok? Lu tadi? Jangan, taruh lah. Gua harus cari cara jelip-jelipin dulu kok. Jelip-jelipin. Soalnya 10 tuh agak besar itu. Pinjam lu 100 kok. Pinjam 100. Ya, jadi buat para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kedulang lagi. Ya, kan gua yang nyapa. iya. Kan Nah, tadi lu yang nyapa. nyapa berarti harus mendingan bareng-bareng kita nyapanya Oh, biar. bareng-bareng ya. Ya, Oke. Ya, 1, 2, 3. ya. Duluan. Enggak, Karena bareng. bareng-bareng seirama kok, Heeh. senada, seiring. Banyak gua duluan. Ini ada yang Free Palestine. Oh, Ya, Free Palestine. Ya. Ini nih, Free Palestine. ya. Palestine. Kita berdoa ya buat saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, sabaran ya buat kondisi yang sekarang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka semua bisa melalui dengan selamat gitu lah ya. Ya. Tidak ada korban lagi gitu ya. Hmm. Dan jangan terlalu percaya sama media. Pentingnya, Yes. pentingnya ya. Tapi ngomong-ngomong gue masuk nih. Jangan. Oh. Gak usah. Jangan. Yang Times of Israel itu. Jangan. Dosa permulaan itu dosa sombong kok. Jangan. Bukan. Oh, ini nama gue udah masuk ini. Jadi gini biar Nanti tahu. masukin di short aja. Enggak apa-apa enggak apa-apa diomongin juga enggak apa-apa. Bukan sombong, ini nama gue udah masuk ke jurnal Times of Israel misalnya. Jadi Kodolitan ini ya kan namanya sudah di-mention di jurnal apa? Times of Israel. Time of Israel. Jadi kalau ya. bahasa Indonesia itu waktu Israel. Ya maksudnya itu Ya, itulah itu. ya. Ya udah, Nah, ini nggak usah ditunjukin lah ya. Nanti aja di short aja. Ya, kok. ya nanti di short jadi dia udah disinggung namanya bahwa dia ini salah satu orang yang nanti diincar. Mau dikasih duit. Kasih penghargaan. Jadi dia itu kayak apa namanya? Apa sih? Tuh Coki tuh bilang tuh, Glenn, giliran gua datang nggak ada lu. Si Coki, Joki. giliran gua datang lu nggak ada. Emang sentimen lu sama Coki lu. Bukan. Gua ini kan datang seperti Nah, datang tadi undang. datang seperti pencuri di malam hari, tidak ada yang tahu kok. Kirain datang tadi undang, pulang nggak diantar. Balik ini. Jadi apa tadi artinya bahwa lu itu apa namanya tulisannya itu bahwa populer podcaster ya kan yang membela apa? Bukan membela. Apa gimana? Ada waktu itu yang podcast sama Syekh Hasim. Apa tulisannya? Udah cuma disebutin waktu itu Syekh Hasim ada di dalam. Defender kok tulisannya. Iya, mengenai Ah. yang dibicarain mengenai orang-orang non Muslim gitu. Karena waktu itu ada tuduhan Syekh Hasim itu dituduh membenci non Muslim gitu, atau membenci khususnya Kristen gitu. Tapi kan waktu itu udah dijawab sama Syekh Hasim. Kita sebagai Islam mencintai orang karena perintah Allah. Kita membenci orang juga karena perintah Allah. Tetapi kalau kita membenci bukan berarti kita terus mempersekusi, perang fisik dan segala macam, memerangi secara fisik, bukan begitu. Yang kita benci karena Allah itu karena apanya? Karena akidahnya berbeda. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berteman. Ya, betul. Ya, cuman gitu aja sih. Cuman nama saya udah disebut di The Times of Israel. Ya, walam lah. Pokoknya harus dijaga, hati-hati. Bahas tentang Zionis dan Yahudi. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Zionis dan Yahudi. Tapi ini kan pertanyaan, ya kan harus Ya. dijawab. Sekarang gini, Zionis itu Singkat. politik, Yahudi atau Judaisme itu agama. Jadi nggak nyambung kalau dibicarain, gitu. Ya, nggak bisa disatuin yang namanya Zionis dengan Yahudi. Lebih tepatnya, karena gini, Zionis Israel ya. ya Zionis kan pasti Israel. Masalahnya juga masih banyak orang-orang yang pengikut atau pelaku Judaisme tidak setuju dengan kebijakan Zionis atau tidak setuju langsung dengan Zionis. Gitu. Nggak semua Yahudi setuju. Nah, gua ada pertanyaan nih kok. Oke. Konflik antara Israel dengan Palestina ini hanya sebatas perebutan daerah apa namanya kekuasaan wilayah atau mencakup dengan agama?
Jelas wilayah. 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 Karena kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, itu akan berawal dari Utsmani. Ya. Dari Kekaisaran Utsmani itu, dari kalau kita tarik ke belakang, dari situ awalnya gitu. Awalnya di situ. Jadi kalau kita bilang pendeknya pada waktu pembunuhan Yahudi besar-besaran oleh Nazi itu kok. Jadi Yahudi ini sempat terusir lah dari Eropa. Sebenarnya Yahudi dulu ini adalah satu bangsa yang tidak punya wilayah. Ya kan udah diaspora. Ya, udah diaspora, nggak punya wilayah dan dia nyebar ke sana-sana, kemana kemarin nyebar lah. Apalagi begitu ada pembantaian massal oleh Pak Hitler. Di situ mereka secara garis besar terusir dari Eropa. Yang terjadi pertanyaannya, mereka itu diterima loh, karena mereka dianggap sepupu jauh oleh bangsa Palestina. Awalnya, waktu pertama masuk. Ya, dianggap sepupu jauh, diterima, silakan pulang. Kami terima Anda tinggal di rumah kami. Ya, tapi berjalannya dengan waktu ya begini akhirnya, itu loh. Ya, ini kan ada pertanyaan banyak sekali. Waktu itu pada saat saya live juga tentang masalah Save Palestina itu kan. Nah, pada saat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan biasa dari non-muslim lah. Lu ngapain ribet-ribet sih, Ndri? Orang itu kekuasaan perebutan wilayah, kenapa ini segala macam. Ini masalah kalau saya itu membicarakan tentang masalah kemanusiaannya. Kan begitu. Nah, kalau menurut Bang Len ya sama Bang Dondi, kira-kira wajar nggak sih kita itu merespon tentang masalah kemanusiaannya di Palestina itu sendiri? Ya, karena gini, kita juga kan memiliki dasar negara. Undang-Undang 45 yang mengatakan pembukaannya, kita baca setiap upacara loh dulu. Bahwa segala bentuk penjajahan harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Bukan Indonesia ya, ingat muka bumi ini. Jadi nggak terbatas Indonesia saja. Gitu. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Kalau memang kita masih percaya dengan Undang-Undang 45, berarti secara nggak langsung kita juga harus membela siapa yang dijajah, itu harus kita bela. Kita harus musnahkan penjajah itu, gitu loh. Jadi kalau bahas tentang Israel Palestina, sebaiknya itu dipisahkan yang namanya politik sama agama. Nggak bisa kita bahas bersamaan tuh nggak bisa. Kalau Zionis itu murni politik. Dari mulai perjuangan dari pertama kali mereka istilahnya melobi dari mana tadi? Ottoman ya, Utsmani. Oleh Theodor siapa namanya? Herzl kalau nggak salah. Theodor Herzl ya. Mendekati Sultan Hamid ya kalau nggak salah ya. Hamid berapa gitu? Hamid II kalau nggak salah. Hamid II ya. Ya, Sultan Abdul Hamid kedua untuk membeli tanah di Yerusalem. Ditolak. Itu di abad ke-19, akhir abad 19 kalau nggak salah 1897. Terus masuk ke abad 20, minta lagi, ditolak lagi, 2 kali ditolak ceritanya nih. Terus giliran mereka sudah berhasil, ini ngenes ya ceritanya, ini ada cerita tambahan nih. Sultan Abdul Hamid kedua waktu itu sudah diungsikan, dia terima paket dari Israel. Ini udah berapa tahun setelah ditolak nih. Setelah berhasil, Sultan Abdul Hamid kedua tuh dikirimin paket dari Israel, isinya apa? Buah-buahan. Kayak anggur, gitu kan Israel kan terkenal dengan anggurnya kan, anggur, apel kalau nggak salah. Ada note-nya, inilah hasil bumi tanah yang dulu kami mau beli dan ditolak. Itu. Ngenes lah itu, makanya saya bilang ngenes. Tapi ya itu kembali lagi, tanah Israel itu kan didapat oleh kelompok Zionis ini kan dengan politik. Mereka menggunakan Amerika Serikat, mereka menggunakan Inggris, terutama Inggris ya, karena waktu itu kan Inggris yang berkuasa di situ. Menggunakan ada yang namanya perjanjian Balfour. Dengan perjanjian Balfour itu, akhirnya mereka istilahnya apa ya, membuka jalan untuk orang-orang Yahudi kembali ke tanah Israel. Dari situ, yang tadinya mereka hanya ditampung di tanah yang kecil, setelah merdeka 1948, sekarang jadi mereka yang besar, orang Arab Palestina yang jadi punya tanah kecil di Gaza. Nah, makanya, tapi saya sebenarnya nggak mau ngomongin politik ya, ini kan benar-benar politik, nggak ada hubungannya dengan agama Judaisme gitu. Memang betul di Israel mereka melakukan agama Yahudi, tetapi nggak ada sangkut pautnya dengan kebijakan Zionis. Jadi buat saya, iya, tapi ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Zionis ini, kayak misalkan kayak kemarin itu kan saya ngelihat ada beberapa yang pada saat di Gaza ya, itu lagi sholat di depan Masjid Al-Aqsa, itu ditendang-tendangin, nggak boleh.
kayak gitu-gitu. betul. Nah, di sini yang wajar nggak sih atau boleh nggak sih kita itu kayak merasa kayak mendukung mereka, ya kan, mendukung Palestina untuk supaya rezim-rezim ini tuh supaya nggak melakukan hal itu gitu, Mas? Ya, begini, dengan adanya peristiwa itu adalah jelas sekali kalau Zionis itu tidak berpegang pada agama Yahudi sebenarnya. Kenapa? Enggak. Begini, eee, umat Yahudi diajarkan bahwa mereka haram masuk gereja. Hmm, Kalau mereka mau numpang bertefilah di mana? Di masjid. di masjid. Rabbi Taufik Singer mengatakan kalau dia melihat pohon Natal di mall dia akan berkeliling, Muter. muter, dia nggak mau mendekati pohon itu. Begitu, Oh, jadi ada kalau yang ngasih pesan tuh, Kodoni buka Talmud Bechorot 7a di Sefaria. Yahudi menghalalkan urin onta dan kuda, tapi mengharamkan urin keledai. Kaitannya dengan hadis tentang urin onta yang sering jadi ajikan oten. Nanti coba ya kita cek ya. Makasih banyak Bang Berik. Oke, Ngomongin urin sih lu. enggak ini Enggak, kan mungkin di hadis kan banyak, ada, di hadis kan memang banyak yang ada. menyerang dengan urin Iya, onta iya. gitu. Iya. Ya biasa Oke, tadi kayak saya mau begitu. nganggapin Glenn ya. Jadi benar, memang di ajaran Judaisme sendiri, untuk seorang Yahudi yang sedang bepergian, kalau dia tidak menemukan sinagog, dia boleh bertefilah di masjid, tapi tidak boleh di gereja. Gereja. Pernah waktu itu aku jalan sama siapa? Bang Billy Ya, Billy. ke Bintaro, sebuah mall di Bintaro. Waktunya asar, bareng kita ke masjid. Jadi saya di saf depan kan, dia di belakang sendirian. Dia sholat sendirian. Saya di depan ikut yang saf depan. Si Billy, Billy. Billy Bareng. Yahudi. Iya, di masjid. Billy, Nah, Billy rocker. Rabbi Taufik Singer pernah cerita. Waktu itu kan dia pernah di Indonesia 4 atau 5 tahun kan. Dia kalau ke mall, kalau dia ngeliat pohon Natal, dia nggak boleh ngelewatin pohon Natal itu. Dia harus muter. Gitu. Sampai segitunya. Kenapa alasannya? Ya memang, Ya karena itu tanda atau simbol penyembah berhala, iya. penyembahan berhala. Avodah Zarah. Itu bukan umat Islam yang ngomong ya. Ini orang Ini Yahudi orang Yahudi sendiri yang ya. ngomong, Jadi iya. jadi jangan berpikir bahwa wah ini malahan istilahnya kita nggak terlalu begitu-begitu banget Iya. kan ya. Ya kan? Iya. Jangankan untuk masuk ke dalam gereja, berteduh di depan atapnya saja sudah haram. Emang gitu. Ya itu ajaran mereka ya, kita hanya menyampaikan di sini. Dan kalau emang nggak percaya kita bisa buktikan dengan Nah, betul ya. Jadi Yahudi Ortodoks malah menentang kebijakan Zionis tadi yang saya bilang. ya, Di Amerika banyak itu yang masih protes. ada. Kan di Amerika itu memang tempat yang paling banyak Yahudi. Yahudi-Yahudi di sana yang Ortodoks khususnya itu mereka malah menentang Zionis. Protes, malah bendera Israel dibakar. Saya pernah lihat fotonya tuh. Ya, dari Mbak Aisyah, terima kasih banyak nih. Ini Mbak Aisyah kok tulisannya Jawa ya, kayak Ibrani ya. Tulisan Jawanya. Ono Coroko. Ada yang nanya nih, apa namanya? Nasabnya Paulus. Ya, Paulus itu ibunya seorang Yahudi, bapaknya tentara Romawi. Bentar. Paulus mana dulu nih? Oh, bapaknya tentara Tunggu Romawi dulu, gimana? tunggu dulu. Lu Paulus mana nih? Paulus yang mana? Aku nanya Paulus yang mana nih? Lupa gua nanya itu Paulus yang mana. Mana asal jeplak itu bapaknya tentara Romawi. Nasab Saulus atau Paulus ada nggak yang diketahui? Cuman bapaknya itu seorang Yahudi, dia dari kelompok Farisi, suku Benyamin. Ibunya dari Tarsus. Ya, Ibunya Tarsus berarti kan bukan Yahudi dong? bukan Romawi. Yahudi. Bapaknya ibunya Yunani. Tapi waktu Tarsus itu sendiri sebenarnya areanya di Turki yang sekarang. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa dia keturunan Imam Lewi. Siapa? Paulus, makanya dia bisa berkhotbah di sana sini. Bukan. Dia dari Benyamin. Benyamin. Jadi kalau di apa namanya? Nih ini menarik nih. Sering nggak dengar kita disebut keledai liar? Iya. Sering kan? Kalau suku Benyamin itu disebutnya apa? Apa? Keledai. Anjing liar. Anjing liar. Serius? Di Kejadian 49. Benar. Ismail disebut keledai liar itu menurut pandangan orang Yahudi artinya apa? Artinya Ismail itu bisa tahan di segala situasi. Gitu. Keledai dibandingkan dengan kuda yang pakai buat berperang itu lebih tahan mana? Lebih tahan keledai. Mau di hujan kayak panas dia nggak memerlukan tempat khusus, nggak perlu apa namanya makanan khusus gitu. Tapi kalau kuda yang perang, buat kuda perang, dia harus ada kandangnya, dia makanannya juga khusus. Memang lebih kuat kuda, tapi ketahanannya lebih
lebih tahan ini, lebih tahan apa namanya, keledai. Nah, kalau anjing Oh, liar bukan. ada tuh tafsirnya. Kalau Oh, nggak udah, salah udah. tuh Ah. apa? Enggak tadi begitu kirain dia. Bukan, ini dari gue yang buka. Oh, ya. Ngomong dong. Karena kita cari Tapi salah paham. harusnya pertanyaannya harusnya begini. Harusnya Ishak ini apa turunan ke orang Yahudi, benar ya? Ishak sekarang free thinker Enggak, dia. maksudnya tuh bukan Ishak itu, bodoh amat sama Ishak itu. Ya. Ishak ini apa Yahudi, Ismail Islam. Gue tanya Kristen apa? Lu juga nanya aja Kristen turunan mana? Kan kalau Ishak turunannya ke Yahudi. Lu madep sini kenapa sih? Gue mikir, gue lagi bilang dari semua Bible ini ada nggak tertulis gitu loh. Ini semua Bible ini ada. Gue lagi baca ada tertulis. Benar nggak sih? Benar nggak? Nah, gini. Ismail turunan apa Islam, ya kan? Kalau Kristen mengakunya tetap sebagai bangsa Israel. Ngakunya Iya. bangsa Israel Rohani. Nah, Tapi kenapa nggak ada perpuluhan rohani gitu? jadi kalau pendeta-pendeta yang di gereja yang menerima perpuluhan itu, kan perpuluhan sebenarnya kan hanya untuk suku Lewi. Nah, pendeta-pendeta di gereja itu mengakunya juga keturunan Lewi. Jadi keturunan Lewi rohani. Gitu. Rohani kan di Cibubur. Bukan udah pindah ke Ciracas. Rohaye itu. Itu Kohani ya? Rohaye. Enggak, gue cuma kasih pertanyaannya begitu doang. Harusnya. Ya itu misalnya bisa dijawab tapi sarkas, malas gue. Makanya gue gak mau jawab. Makanya gue lagi nyari jawaban di sebuah Bible kali ini. Gitu. Gue pikir lu madep ke sono bingung jawabnya. Enggak, gue pengen nyari gitu, jawaban di sini ada nggak di Bible ini, kan semua Bible ini loh. Gitu. Ini ada yang nanya nih. Bentar. Nah, Apa nih? Bahas Yahudi Samaritan. aduh, Udah pernah kan ya? udah panjang. Samaritan itu pisahan kelompok Israel dari semenjak pembuangan Babel, yang mana dia memisahkan tidak ikut dibuang ke Babel. Teori nih ya. Terus dia kelompok Yahudi Samaritan ini yang membuat bait suci sendiri karena mereka mempercayai lokasi tempat penyembelihan yang disebut dengan Ishak itu di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Moria seperti yang Yahudi yang dari selatan gitu. Nah, kelompok Samaritan ini sekarang itu adanya cuman berapa kira-kira? Nggak sampai 1.000 orang. Dan mereka mengaku kelompok mereka adalah kelompok penjaga Torah. Dan Torah mereka dengan Torahnya orang Yahudi kebanyakan, di dalam Torah itu maksudnya 5 kitab Musa aja ya, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dari 5 buku itu kalau dibandingkan dari Torahnya Samaritan dan Torahnya Yudea, itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. 6.000 perbedaan kata loh ya. Ini ada bukunya nih. Oh, ini yang harusnya kayak begini kan, langsung menunjukkan data yang ada, nggak hanya ini bukunya nih. Aduh, jenggot gue nyangkut. Jenggot gue nyangkut. Gila bisa begitu ya? Gak tahu gue juga tiba-tiba masuk aja gue bisa tarik. Nah, kalau ini yang bahasa Ibraninya, ini yang ada tanda bacanya, berarti ini yang Yahudi, Yudea, Torah Yudea atau Torah Yerusalem. Kalau yang nggak ada tanda bacanya, ini yang Balik. Makanya gua ini yang kalau yang nggak ada tanda bacanya, ini yang Yahudi Samaritan. Ini yang Yahudi ini yang Samaritan, ini yang Yudea. Ada yang tebel-tebel kan ini kan? Ini tebel, ini tebel kan? Yang tebel-tebel ini beda di sini. Terus kemudian ada yang di sini ada kata-katanya, di sini kosong. Ini yang bahasa Ibraninya, ini yang bahasa Inggrisnya udah diterjemahin. Udah sering dibahas ini dulu. Enggak kedeketin. Nah, enggak itu enggak keliatin. Nah, ya kedeketan juga. Ya pokoknya adalah ini buktinya lah. Udah ini nanti pakai itu aja. Oh, itu pakai fix. Pakai lensa fix, jangan sedih. Enggak keliatin. Pokoknya gimana biar fokus gue nggak tahu. Enggak juga udah kelamaan. Lu kayak mau bacain aja, nunjuk-nunjukin kamera. Biar ada buktinya, kita nggak hoak. Ya iya, tinggal nanti lihat itu apa namanya. Oh, ini aja kok. Maaf, itu dikasih tauin apa? Covernya. Covernya udah kan tadi? Belum covernya. Jadi biar tahu kalau misalnya mau gitu beli tuh covernya tuh. Nah, Israelite Samaritan version of the Torah. Mau belinya di sini nanti ada linknya ya? Enggak ada juga. Ada. Bukan di sini, bukan toko online. Ya kan? Bukan di talk shop ini. Bukan. Hah?
Keranjang kuning maksudnya. Gue capek ngomong sama Glenn beneran. Kenapa? Lu Jat. Apa lagi nih yang nanya? Pertanyaan, siapa lagi yang mau tanya? Ya, Silakan. siapa lagi di tempat saya juga boleh nanya, silakan ya kan. Malah nanya itu Bang Glenn ya, ada tuh. Ini Bang Kuncung namanya. Wah, ini subscriber lama juga nih. Mana aku nggak nongol? Nah, Kristen maksudnya Kristen ya. Kristen itu congkokan Yahudi. Cangkokan. Cangkokan maksudnya kalian. Iya, bukan. Maksudnya cangkokan gimana sih? Cangkokan itu kayak pohon di stek gitu loh, tanam lagi. Cangkok tuh. Oh. Apa lagi nih? Kata ngelek nggak sih? Ri, agak ngelek nggak? Enggak. Dari akar Filistin. Kata Palestina apakah benar dari akar kata Filistin? Ya memang Filistin ya. Filistin. Awalnya kan memang Filistin. Tapi ada yang mengatakan itu waktu itu bukan. Filistin dan Palestina itu ada berbeda. Ezra Soru tuh yang ngomong. Oh, Sasoru. Yang ini dong. Kalau Filistin berarti Goliat dong berarti. Iya, Iya, Goliat bukan Goliat. Filistin kan? Goliat. Yang bunuh Goliat siapa? Hah? Yang bunuh Goliat. Goliat apa pegawainya yang dimatiin sih waktu itu? Goliat. Kan ada juga satu lagi dari satu. Itu Lahmi. Iya, Lahmi itu siapa? Saudaranya. Goliat. Mirip sama Goliat. Mukanya. Iya, Gak pernah lihat fotonya. makanya itu. Berarti kan dua orang berbeda. Ya memang orang berbeda. Justru di Bible tuh ada cerita. Karena ada pendeta yang ngomong kok, walaupun namanya sama tapi kisahnya berbeda tuh dua orang yang berbeda. Dua orang berbeda. Walaupun namanya sama tapi kisahnya berbeda, itu dua orang yang berbeda. Karena dia nggak baca di Tawari. Satu. Tapi dia mengarah kemana itu? Dia akhirnya mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu orang berbeda. Oh, kalau Isa sama Yesus berbeda ya berarti ini salah dong berarti. Berarti ini salah dong. Ini kan ada kitab suci Injil terbitan LAI tahun 2011. Di sini Isa Al-Masih. Berarti ini bukan Yesus gitu maksudnya. Ya, mudah-mudahan Pak Lamsen ngomong dengerin nonton ya. Pak Lamsen. Iya. Tapi kalau secara suruh kan bilangnya sama. Yesus dan Isa tuh orang yang Itu sama. kan sama pendeta kok. Cuman ceritanya beda. Nggak Apa? sadar dia. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, lagi serius tuh, lagi serius. Apa? Oke, ada lagi pertanyaan? Apa tadi? Apaan sih? Udah. Enggak, lu kenapa? Enggak. Tiba-tiba lu kayak ada penampakan dah. Enggak, lanjut. Aja. Udah lanjut, pertanyaan apa lagi? Ya lu yang baca. Bang, enggak. Apa coba? Ada pertanyaan nggak? Enggak ada, cuma Dari malah channel- nanya, Bang nggak nongkrong lagi di BKT. Itu. Nggak nongkrong lagi di BKT. Belum. Enggak, dari channel lo ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Lagi nggak ada pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan tanya apapun itu, silakan nanti dijawab sama Glenn. Kododitan. Oh ini Matius 19:29. Oh yang 100 istri. Kenapa? Apa mau tanya? Ini kan kadang-kadang kan teman-teman kita yang Kristen kan sering tuh. 72 bidadari. enak ya, mati dapat 72 bidadari. Gitu kan. Padahal kan di Matius 19:29 udah dijanjiin 100 istri. 100 enggak. 100 Itu wife. ladang. Katanya begitu. Ladang gimana? Ladang. Emang sejak kapan lu kursus di mana? Wife jadi ladang. Bukan. Maksudnya kalau yang di Kiasan. LAI itu nggak ada kata istrinya. Ini dihapus. Tapi kalau yang di KJV ada kata istri. Kenapa dihilangkan? Ladang. Ya, merek kok ya, nggak endorse kok. Merek kok. Enggak nih, nggak di endorse. Iya enggak, tapi kenapa kelihatan tuh? Orang itu gambar lu. Tadi kabar lu. Orang gue lihat kok. Sampai orang tua, ya kan? Kalau udah tua pada begini berantemnya. Bener. Minggu itu Sunday. Sun itu matahari. Day itu hari. Oten pagan Romawi ibadah di hari Dewa Matahari. Iya, Dewa Ra. Hari Minggu. Sun, Tanggepin dong, tanggepin. iya, sun matahari, Hmm. day hari, Hmm. ya kan? Jadi pada hari matahari Hmm. Jadi, mereka ada ibadah di hari matahari. makanya coba lihat di gambar-gambar lukisan Yesus. Itu kan ada suka ada Iya. kayak halo kan ada. di sini kan. Nah, itu lambang apa? Itu lambang Lambang matahari. kesucian, katanya sih lambang kesucian. Enggak, lagi pula begini. Di mana dasarnya hari Minggu itu adalah hari yang ketujuh. Coba kita telaah itu, coba. Yang ketujuh Sabat. Ya. Sabtu. Berarti Minggu Ahad.
Artinya apa? Senin, Selasa, Rabu, Hari Kamis, pertama, Jumat, Ahad. Sabtu, Minggu. Bahasa- Hitungannya begitu kali ya? Hah? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu. 7. Itu. Nah, yang bilang Senin hari pertama itu siapa? Nah, Glenn, tanya Glenn, Eh, Sinterklas apa? itu apa sih? Sinterklas itu Kalau gua adalah pernah drama jadi Kalau Sinterklas. gua jadi tahu. suar tepitnya kok. Oh, Karena gua dulu itu Yang hitam. tiko sendiri gua. Sweater pit yang hitam. Kalau teman-teman muslim nggak tahu, sweater pit itu yang hitam. Waktu TK gua didatangin gua nangis-nangis kejar gua itu. Yang Takut nyulik, mau dibawa naik rusak yang gua. nyulik, yang nyulik apa anak-anak nakal. Iya, kan gua nakal dulu ya. Pakai karung. Sinterklas itu dari namanya Santa Claus, Santo, Saint Nicholas. Saint Nicholas, ya kan. Jadi sebenarnya dia itu bukan orang yang ini ya, apa mereka dia itu senang sama anak-anak ini Dia aja itu baik kepada anak-anak. Iya, baik kepada Dia itu anak-anak. merawat banyak anak dulu. ya. Jadi untuk menghormati jasa-jasa dia atau untuk menghormati kebaikan dia, akhirnya dijadikanlah hari itu hari jadikan dia satu sosok Iya. yang akan datang di setiap Terus mimpi-mimpinya. gambaran rusanya itu bagaimana? Begini pertanyaan gua, dia kalau datang masuk dia cerobong asap nih, Ah. kok nggak hitam bu janggutnya? tuh kan begitu tuh. Dia udah asem tuh berarti kalau gitu tuh. Coba kasih gambar ke situ, kasih gambar kosong, lihat hilang, hilang. Dia curang tuh begitu. Dia tuh. curang begitu tuh, dia begitu Itu tuh. host begitu tuh host. Host begini, ya kan? Sekarang daripada ibu-ibu kalau ngurut gimana? Ngurutnya sih nggak apa-apa. Gue juga. Ngudut, kita ngudut juga. Tuh udah Gua nanya ngudut. tuh. Oh nanya dong, yang Jadi- baptis Yohanes itu siapa? Yohanes siapa? Itu pertanyaan gue itu dari Yohanes siapa? Yohanes sang Pembaptis. Yang mana? Berarti Yohanes Pembaptis gitu. Yohanes udah 5. Di PP. Yohanes sang Pembaptis. Yang baptisnya. Siapa yang membaptis Yohanes sang Pembaptis? Enggak, pertanyaan gua dibaptisnya di waktu dipercik apa dicelup? Ya kalau ya pokoknya dibaptis lah. Siapa yang membaptis Yohanes sang Pembaptis? Nggak ada ya. Tidak tertulis. Nggak ada ya. Unwritten. Bagaimana caranya dia bisa membaptis orang? Itu sanatnya putus itu. Sanatnya. Putus ya. Sanatnya putus. Dengan ilham. Ada pertanyaan di situ? Saya mau nanya kok, teman saya Katolik, tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ya udah bukan Katolik lagi kalau begitu. Yesus itu dia bilang Nabi Tuhannya Bapa di surga. Katolik semua seperti itu, Bang? Enggak juga. Enggak. Kalau Enggak. Katolik Saya ya. Katolik dulu, enggak. Gini, Katolik itu tidak sefanatik Kristen. Katolik itu tidak sefanatik Kristen dalam mentuhankan Yesus. Kan gue dulu sekolah di Katolik sampai SMA. Enggak juga. Tidak Bukan, sefanatik gini. Jemaatnya kali. jemaatnya. Ya. Bukan, kalau fanatik sebenarnya dia fanatik. Ya kan? Cuman kayak gini. Lebih banyak apa liturginya sebenarnya. Lebih banyak. Nah, misalkan kayak Yesus Tuhan, kita nganggap tetap Yesus itu Tuhan. Kita nganggap, makanya apa namanya selalu berdoa tuh pakai nama atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pakai tanda salib. Ya kan begitu. Tapi Bahwa begini, di Katolik tidak ada doa khusus untuk Yesus kan? Apa? Di Katolik tidak ada doa khusus untuk Yesus. Ada nggak? enggak ada sih. Adanya doa Rosario, Ya. Novena, Hmm. Bapa kami, Salam Maria. Kenapa tidak ada doa untuk Yesus? Dan apa namanya ada namanya syahadat rasul itu juga aku Ya. percaya akan Nah, Allah itu Bapa yang di Maha Kristen Kuasa, juga begitu. pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya, di Kristen juga ada, kan syahadat itu ada. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa tidak ada doa untuk Yesus? Lu udah pernah tanya belum sama Romo? Saya pernah dengar istilah God asal usul kata tersebut kenapa kalau Kodoni dan teman-teman yang jelas dong apa ininya. nih? Soalnya saya pernah dengar God sama dengan gold, oil, diamond. Emang ada? Kata God, G-nya God, oil, diamond gitu. Gold. Bukan gold, G-nya God, O-nya oil, D-nya diamond. Gak pernah dengar ya? Hah? Cocok logi. Itu God emang udah kata tunggal dalam bahasa ini. Iya. God itu bisa dewa, bisa Tuhan. Iya, bukan akronim itu. God itu bukan akronim. Apa simbol salib berasal dari simbol Mesir kuno? Iya betul, Mbak Isa betul. Nah. Nih, jadi gini, kan salib yang dipakai oleh orang Kristen itu dulunya sebenarnya sama-sama dipakai oleh penyembah Serapis.
Ya, Serapis adalah dewa yang dijadikan Tuhan di abad ketiga sebelum Masehi oleh Raja Ptolemy. Ya, Ptolemy kedua, pertama. kedua nggak tahu, pertama apa kedua saya lupa. Tapi Serapis itu dijadikan Tuhan oleh Raja Ptolemy untuk disembah bangsa Mesir. 6 abad kemudian, jadi kan 300 sebelum Masehi, terus 325, berarti 6 abad kan? Iya. Yesus itu dianggap sebagai menggantikan Dewa Serapis. Dari kuil Serapis itu diambil lambang salib ANKH ya. Iya. Nah, kalau Kristen hanya cross begini karena diambil dari disamakan dengan lambang kayu salib. Kayu salib, Dre, bukan pohon. Iya, gue baru ngomongin ya. Lo ngomong dari mana itu? Gue udah gatal mulutnya. Enggak, lagi itu bahasanya kan bukan kayu salib, pole. Pole itu kan tiang. No. Stake, sebenarnya stake. Nah, jadi lambang itu yang kalau yang Serapis itu ada kayak semacam kayak setengah lingkaran gitu lah di atas. Iya. Kalau yang Kristen nggak ada setengah lingkaran. Ya kalau lu nonton film itu apa Return of the Mummy. Hmm. Nah, itu dia bawa begitu, itulah ang. Ya. Nggak ada catatannya inskripsinya kalau nggak salah nih, saya buka ini. Bentar ya. Enggak, itu pol, kok bukan stack, pole tulisannya itu. Ya, pol tiang. Iya, Surya apa Surya? Apa sih? Taruh dulu gue mau bacain yang ini, Serapis nih. Yang tempel Serapis. Udah kita bahas kok. Pernah dibahas ya, kita mau bacain dulu lah. Itu apa? Paganisme in our Christianity. Iya. Sebentar. Nih saya bacain nih. Ada inskripsinya kok. Tentang salib ya. Nah ini. Ini ada tulisan dari Socrates, Scholasticus. When the temple of Serapis was torn down and laid bare, there were found in it, engraven on stone, certain characters which they call hieroglyphics, having the form of crosses. Both the Christians and pagans, on seeing them, appropriated and applied them to their respective religions. For the Christians claim this character as peculiarly theirs, but the pagans allege that it might appertain to Christ and Serapis in common. Nah, perhatiin tuh ya. Jadi ketika Appertain to Christ and Serapis in common. Ini dibacakan dari buku Ecclesiastical Histories, chapter ke-18. Jadi, saya terjemahkan ya. Ketika kuil Serapis dirobohkan dan dibongkar, ditemukan di dalamnya, terukir di atas batu, karakter tertentu yang mereka sebut hieroglyphics berbentuk salib. Baik orang Kristen dan penyembah berhala saat melihat mereka menyesuaikan dan menerapkannya pada agama masing-masing. Karena orang Kristen mengklaim karakter ini secara khusus sebagai milik mereka, tetapi orang-orang pagan mengklaim bahwa ini mungkin mirip dengan Kristus dan Serapis. Saya bacakan lagi nih judul bukunya nih. Ecclesiastical Histories chapter ke-18 oleh Socrates Scholasticus. Nah, jadi benar sekali kalau lambang salib itu memang diadopsi dari lambang ya, penyembah Serapis. Nah, tapi tunggu kok. Aslinya salib itu salib berbentuk cross begitu atau salib kayak gimana? Ada yang punya teori ini, Sebenarnya tiangnya tuh tiang cuman lurus aja begini, ya. Tiang lurus begini ini dulu sama dengan caranya orang-orang zaman dulu, bahkan dari zaman Mesir, orang yang namanya dipancang ya. Digantung. Iya, jadi ditusuk dari mulai dari selangkangannya sampai ke mulut keluar gitu. Dari anus sampai ke atas. Iya. Oh iya. Pernah dengar yang flat vampir? Iya. Nah, itu raja, itu disebut apa? Vampir. Iya, maksudnya hukumannya itu disebut apa? Pancang atau apa gitu ya? Itu tahu itu. Ya itulah. Lupa namanya apa? Ada punya teori sebenarnya salib itu seperti itu sebenarnya. Ya, tapi ya nggak tahu kalau menjadi cross begini mungkin visualisasi atau kontekstualisasi nggak tahu. Gitu. Ya, karena kalau zaman dulu itu yang dia tusuk dari anus sampai ke mulut itu kan dibiarkan dia dimakan oleh burung-burung bangkai sampai habis. Jadi menjadi peringatan bagi orang-orang lain supaya tidak memberontak, tidak melawan. Sebentar. Dan patung Serapis itu mirip loh mukanya loh kayak Yesus loh. Mau ditunjukin? Emang mukanya Yesus itu kayak gimana? Ya, ini kalau ngeliat patungnya nih, lihat nih. Kan mirip. Iya. Tapi nggak usah lah. Enggak, gue mau lihat tadi dulu. Ini. Ntar copy aja sih, copy paste. Oh, kok mirip-mirip gitu ya? Jadi kayak Zeus apa? Dari tahun 305 sebelum Masehi sampai 325 Masehi itu
orang-orang Mesir menyembah Serapis, 325 baru Yesus. Nah, ini ada keterangan nih, di tahun 1524 Masehi, huruf J baru ditemukan dan Yesus Kristus diganti namanya menjadi Jesus Christ, 1524. Namanya siapa? Jesus? Dulunya Yesus. Tadinya Yesus jadi Jesus Christ. Oh, Yesus. Yesus. J itu ditemukan 1524. Huruf J itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kan kalau Tanya kok agama Islam dan Yahudi itu satu Tuhan beda nabi. Tuhannya sama, nabinya sama. Beda dong nabinya. Enggak, maksudnya ada nabi yang sama. Setelah nabi kecil Maliaki, nabinya beda. Jadi Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai nabi, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya nabi, tapi bukan untuk bangsa mereka, gitu. Tapi untuk bangsa lain. Gitu. Ya, kalau Tuhannya menurut ajaran Yudaisme ya, bahwa Islam itu bukan penyembah berhala, Islam itu murni monoteisme, dan mereka menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Itu pernyataan dari pemuka-pemuka agama Yahudi ya, termasuk Rabbi Tolkien Singer yang waktu itu pernah podcast sama saya itu. Tapi kalau waktu itu kan ada kajian juga yang mengatakan kalau Yahweh itu kalau kita turunkan ke Aramaik dan Arab jadinya kan Allah. Ada pembahasan kok. Apanya? Yahweh. Oh, itu yang menerjemahkan Rabbi Sadia Gaon. Iya. Dan itu dibahas sama Pak pengantin ahli lagi, Pemenahem ahli. Yohanes apakah Nabi Yahya? Iya. Betul. Yang dimaksud Yohanes Pembaptis, betul. Di dalam Islam namanya adalah Nabi Yahya. Tapi Yohanes Pembaptis ya, karena ada Yohanes lain yang tidak jelas dari mana. Yohanes anak Zebedeus. Apa namanya, yang penulis Wahyu itu bukan Yohanes Sang Pembaptis. Bukan. Enggak ada hubungannya. Ya enggak kan, ini biar tahu gitu loh, nanti dipikirnya sama. Nah, kalau tradisi Kristen kan mengatakan kalau yang ini sebagian ada yang bilang kalau yang menulis Wahyu itu Yohanes anak Zebedeus. Tapi ada yang bilang juga Yohanes the Elder. Yohanes the Elder itu adalah bukan dari Palestina, kalau nggak salah tuh dari mana ya? Dari Syria atau dari Turki, saya lupa lah. Itu adalah orang Kristen yang sedang dalam masa persekusi oleh Kaisar Nero. Dibuang di Patmos. Terus dibuang di Pulau Patmos gitu. Tapi nggak ada Pulau Patmosnya. Ada. Pulau Patmos ada. Ada. Berapa puluh kilo dari Yunani. Katanya nggak ditemuin di sekitar itulah, di sekitar Laut Mediterania. Iya, ada di peta keluar kok. Kalau kita lihat di Google Map keluar Patmos itu. Cek deh, coba deh. Kalau gue udah ngecek nggak keluar. Ada Patmos. Ada lagi pertanyaan? Enggak, sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi bukan, kan salib itu jadi simbol ya. Kayak orang-orang pakai kalung-kalung salib segala macam karena itu melambangkan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Cuman gue lagi mikir-mikir kalau misalnya Yesus itu matinya itu dipakai kursi listrik, apa harus digantung kursi listrik? Nggak usah ke situ lah. Loh, enggak, gue nanya. Enggak, maksudnya begini. Ini bukan masalah penghinaan, tapi adalah simbol. Ya kan? Tadi kan lu mengatakan. Karena ini kita sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang ada. Seperti yang gue bilang, salib itu seperti apa sih? Kayak kemarin kita bicara, bukti salibnya Yesus mana sih? Pada saat pembunuhan, pada saat Yesus disalib. Alat bukti. Alat pembunuhan harus ada itu. Nah, kok nggak ada gitu loh. Bahkan lewat kain kafannya nggak ada. Apa-apanya nggak ada. Kain kafannya ada Turin. Iya, kan hoax itu. Hoax. Itu udah dibuktikan itu hoax. Kayak kain kafan Turin itu kan katanya sebagai bukti. Mana? Tapi akhirnya diselidiki oleh uji karbon. Nah, nggak taunya itu bukan di zaman masanya. Iya, jauh dari Yesus. Zaman iya. Kan hilang. Coba kasih ke sini. Tuh, hilang. Iya. Hilang orang. Lihat tuh. Kebiasaan. Dia kan begitu. Iya. Dia iri begitu dia. Kenapa nggak kalau kita hilang semua yuk? Kita ngomong di Jawa aja. Kita juga bentar lagi Andre nih. Enggak gua. Bentar lagi Andre. Kalau gua konsisten. Enggak, maksudnya itu bener gak sih gua tuh? Kadang menyakitkan memang kebenaran itu. Pada saat gua mengatakan gini loh. Waktu itu Kodoli, enggak Andre, itu menurut tuh begini-begini segala macam. Saya baca sesuai dengan apa yang tertulis seperti di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 misalkan begitu. Di KJV-nya mengatakan itu kan 3.
ada aja ya beneran ini orang tua. Nah, maksudnya tuh kayak gitu-gitu. Gue cuma kita sampai kemarin itu di TikTok itu kita bikin seperti kayak pengadilan. Mana sebagai gue tuh sebagai penyidik apa namanya apa sih namanya tuh jaksa penyidik. Bukan itu punya bini gue ini. Jaksa penyidik. Nah, gue mau cari tahu bukti bahwa benar-benar Yesus itu disalib. Mana bukti-bukti otentiknya? Kan begitu. Ada berapa tombak yang ditusukkan kepada Yesus? Kalau salib, Salibnya di mana? Kafannya di mana? Pakunya di mana? Itu semua alat bukti loh. SNI enggak? Ya itu SNI, Standar Nasional Israel. Tuh yang nanya tuh semalam. Jadi kalau gua bicara ini sesuai dengan fakta atau data, jadi gua nggak pernah namanya. Memang kadang mereka mengatakan bahwa ini menyakitkan banget, lu menghina. Coba ada nggak? Buktikan. Kalau memang terbukti. Jadi ini semua runtutannya begitu lu bilang mana bukti-buktinya nggak disimpan, tombaknya mana, salibnya mana, kafannya mana. Kenapa itu? Kalau gue jawabannya cuma pada satu doang. Karena pada saat itu he is no one, he is just ordinary human. Dia cuma orang biasa. Jadi tidak perlu ada memorial tentang dia, tidak perlu dia meninggalkan sesuatu. Karena emang dia seperti manusia biasa, dia kan manusia biasa pada saat itu. Karena begini, kalau memang dia diakui sebagai Tuhan pada saat itu, dianggap seorang yang almighty, pasti diambil kafannya kan waktu Maria Magdalena datang ke makamnya pada hari Minggu, kan ketemu malaikat. Pertanyaan gua 2 atau 4 yang ketemu? Nah, itu kontradiksi itu. Nah, ya. Begini, dia nunggu apakah waktu hilang itu kafannya dibawa? Atau ditinggal di situ? Ini ada yang nanya ini. Apa? Iya. Ya lu hilang tadi. Iya, bukan dibacain. Enggak, ini nggak jelasin masalahnya dia kenapa setiap lambang negara ada burung. Iya, simbol Maksudnya burung. Kalau nggak salah simbol burung itu kan simbol perdamaian. Perdamaian atau simbol Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Roh Kudus. Pertanyaan gua, apa? Kalau di Katolik di mimbar kan ada suka kayak gambar ikan gitu kan? Ikan, Iya. burung. Itu kan di atas burung, di mimbar ikan. Maksudnya? Kan Yesus pada hari terakhir itu makan ikan goreng. Harus terakhir makan goreng. Pakai madu nggak? Loh, pada saat dia yang memberi makan 5.000 orang itu. Bukan. Pada saat dia bertemu dengan murid-muridnya dan siapa Petrus apa? Bukan. Siapa yang memberikan ini ada ikan goreng? Bukan. Apa hubungannya makan ikan goreng? Berarti kalau memang itu ada, emang itu menandakan simbol itu berarti dia melanggar hukum 10 perintah Allah dong. Iya, betul. Jangan ada padamu Ikan yang menyerupai burung terbang di udara, ikan yang berenang dalam apa kok? Ya. Patung-patung. Itu kan ada. Lambang ikan itu artinya menjala ikan. Menjala Iya. ikan. Nah, terus kemudian alih pahamkan ya. Iya. Menjadi menjala manusia. Gitu. Diselewengkan. Di apa sih namanya? Digeser pemahamannya. Iya. Gitu. Dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Gimana sih Katolik dulu? Iya. Lu jangan-jangan lu cuma sampai tempat parkir doang. Bukan ya, gua nggak, jujur aja, gua nggak sampai mendetil arti dari ikan itu sendiri. Jujur aja, gua nggak terlalu mendetil. Memang ajarannya nggak mendetail segitu karena saya juga mengalami di Katolik itu tidak seberdalam itu kok. Jadi gini, kalau soal fanatisme itu emang lebih buat Protestan, jelas lebih. Di Katolik itu nggak dia dibahas hanya secara umum global aja kok. Jadi bukan, masa lu nggak tahu? Jujur aja, hampir semua, mungkin 90% nggak tahu itu apa ikan kayak gimana. Gitu, karena lu nggak pernah nanya emang itu ikan apa gitu. Ya istilahnya ya ada lambang lah segala macam. I don't have to want to know. Itu ikan Petrus yang ada di Galilea kok. Oh iya. Iya, gua mau ke Israel kok, diajak nyokap gua. Asik. Gila ngomong-ngomong mau ke Israel kan. Dia mau disalib ini. Diajak nyokap gua. Mau disalib di Israel. Berharap gua balik. Oh, iya. Ntar gua podcast sono ya. Kan, coba kesini coba. Kesini coba. Ada yang hilang ya. Tuh, hilang kan tuh. Tuh kan hilang kan. Dia balas dendam. Mending sekarang gini kok lu mau nolok aja. Oh begitu lah. Aduh maaf bener. End live nih. Ini kenapa berdua-duaan begini janjian? Wah curang nih bener nih.
Ini podcast tergila ini. Nih, MP suaranya nggak bersih tuh katanya, kresek-kresek. Iya. Nggak apa-apa ini. Apa nih? Coba ada pertanyaan lagi nggak? Di luar. Kalau itu di luar, di keluar aja. Iya. Udah. Apalagi nih, nah buat para penonton, coba ditonjok itu apa? Tanda simbol jempolnya coba. Ditonjok. Oh like ya. Oh like share. Like. Tolong di like, di share dan di subscribe. Apa? Subscribe. Subrek. Aristo tuh. Di subscribe. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Bentar. Jadi ada juga kawan-kawan kami ini yang akan menancapkan bendera di sono. Perlu kita donasi nggak kok? Oh iya boleh. Siapa tuh? Umar. Valen. Dia mungkin dikenal Valen ya. Valen. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya? Dia mau berangkat ke Gaza, ke Hamas buat nancapin bendera YPM. Dari sponsor gitu. Dari sponsor. Gak bahaya tak? Nggak sih, buat Valen nggak. Buat dia mah apa? Orang dia mau begitu, kesalahannya di mana kok? Cuma nancapin bendera doang. Tuh, ada yang bilang tuh, Mbak Aisyah tuh, host di sini sakti bisa hilang. Gak host, gak narasumber bisa hilang. Tiba-tiba hilang. Enggak, kameranya kayaknya jelek ya. Kenapa? Bisa ngilang gitu, nggak kelihatan ya. Ini yang mulanya dia nih, si Glenn. Emang ini. Bukan terlalu begitu. Biarin Tiba-tiba aja. langsung ping. Hostnya punya mujizat bisa hilang-hilang ada gitu. Wah, aku omnipresent kok. Oh, omnipresent. Ya omnipresent kok. Donatur. Hah? Donatur. Donatur. Oh, tuh Umar tuh baru nongol tuh Umar tuh. Apa? Tuh, oh pada ngumpul di sini. Dia lagi live di TikTok ya, Umar. Itu gimana tuh orangnya ada tuh, omongin nggak? Omongin tuh. Gimana kita suruh dia masuk? Bukan. Suruh masuk. Umar masuk. Umar. Ini Umar nih ngilang mulu, main TikTok mulu nih Umar nih. Udah bilang TikTok udah di banned kok, nggak ada keranjang kuning lagi. Oh, ini ada yang jawab nih. Apa namanya? Karena Yesus dulu profesinya sebagai nelayan karena beliau tinggal di wilayah pesisir. Oh Yesus tadi. Yesus kan bapaknya tuh murid-muridnya kali ya. murid-muridnya nelayan. Murid-muridnya. Yesus kan tukang kayu bapaknya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Banyak pertanyaan kok itu, cuman ya, pada ngumpul sini. Iri bilang bos. Bilang bos. Cuaks. Ini semalam ada simulasi itu ya, sidang ya? Iya. Hah? Simulasi sidang ya? Kasus apa? Kasus Kasus pembunuhan pembunuhan atau bunuh diri? penganiayaan. Enggak, pembunuhan atau bunuh diri gitu ya? Penganiayaan atau pembunuhan kok. Tapi akhirnya kita menimbulkan itu bunuh diri kok. Oh, bunuh diri ya? Saya nggak terbukti. Umar masuk Umar. Gak Udah maksud dikirim gua linknya. kalau emang gua jadi berangkat kok. Nanti gua podcast di sini lo di Getsemani lo waktu doa. Oh, Gua bahas keringat darah, waktu diangkat. tuh diangkat. Gua bahas semua nanti Waktu situ. disalib. Disalib. Ntar lu Di begini Golgota. Hah? Ntar lu Kita gua bawa pohon kok. Gua bawa pohon dari bawah ke atas. Wah. Loh, faktanya Kisah Para Rasul 5 ayat 30 apa? Kayu salib itu kayu salib. Mana kayu salib tulisannya? On the cross. Mana? Yang bahasa Indonesia kayu salib. Inggrisnya? Inggrisnya cross. Mana di KJV? NIV cross. Di KJV apa? Pole. Tri. Itu Di- maksud. Di aslinya? Tri itu maksudnya kayu salib, Dre. Di aslinya? Udah jangan ntar ada yang nangis. Gara-gara begitu. Oh itu kenapa gua nge-lag? Nggak tahu nih. Tunggu dulu. Gara-gara begitu tau nggak? Dikomenin sama siapa? Wah banyak itu yang komen itu. Bener tuh. Gara-gara lu tuh bener. Wah, Biang kerok dia. yang kerok ini. Ini nggak tahu nih, Tri itu maksudnya kayu salib. Loh. Wah, bener. Sekarang gini ya, tanya deh teman-teman sampai semuanya. di reaction loh sama Esra Soro loh. Loh, iya sekarang gini. Menjawab ketidaktahuan Donditan gitu. Esra Soro. Sekarang begini. Namanya Esa Soro tahu bahasa Inggris apa enggak? Kalimat ya kan, hanging on the tree artinya kan digantung di pohon. Kalau caranya hanging on the cross baru digantung di kayu salib. Berarti kalau hanging, berarti dia melakukan sendiri dong. Hanged. Nah, kalau Hanged on the digantung, iya. tree. Positif negatif. Ya, hanged on the tree. Namanya digantung di Positif pohon. negatif.
Aktif pasif. Aktif pasif, sorry. Maaf, udah lama gak bahasa Inggris gue, kebanyakan bahasa Kang Agung. Enggak, gue bilang salah gue. Surya aja lu. Nah, ayo. Sekarang mereka mengatakan bahwa disalib. Mana kalimatnya? Coba, apa namanya, original teksnya apa? Gimana yang ngerti sih original teks? Udah kayak Ya gitu. kalau misalnya mereka mengatakan ini. Bahasa itu pertanyaan orang. Koroni kemarin saya lihat di YouTube Short, kenapa orang Yahudi meludahi orang yang membawa kayu salib. Dari tua muda sampai anak kecil ikut meludah. Ya memang gitu. Di sana itu kita tuh dianggap sebagai kunarion. Gitu loh. Ya gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi pelaku Yudaisme memang memandang bahwa Kristen itu adalah abodazara. Atau penyembah asing gitulah. Atau bahasa ininya penyembah berhala gitu. Nah, ini ada. Ini juga ada pertanyaan lagi nih. Ada Umar. Ada Umar tuh, ada Umar. Ada Umar. Enggak, ini ada pertanyaan. Yohanes 17 ayat 12. Apakah Bunda Maria tahu yang disalib itu Yudas? Bunda Maria? Iya. Pertanyaannya bukan gitu harusnya. Gimana? Pertanyaan itu Bunda Maria yang dibawa salib itu nangis apa ketawa? Nangis apa senang-senang? Nangis apa ketawa? Iya. Waktu ngeliat yang dianggap anaknya Yesus disalib gitu. Menurut tuh gimana? Ketawa. Mana ada nggak lukisannya Maria lagi ketawa? Nggak ada kan? Tidak ada. Assalamualaikum, Umar. Suaranya nggak masuk. Wah, suaranya gimana dengarnya Neri? Ini lu ya dengarnya ya? Hah? Coba digedein, suaranya gedein. Iya tadi jawab yang itu tadi ya. Jadi umat Yahudi menganggap Kristen itu sebagai abodazara. Lo kok mental sih Umar? Dibuang sama dia. Mental kayaknya. Masuk lagi Mar. Nah jadi karena dianggap sebagai abodazara, jadi mereka memang ya gitu. Jadi antipati. meludahi gitu antipati ya. Lah. Dianggapnya jadi penyembah berhala gitu. Mana Umar nih? Ada pertanyaan lain enggak? Pertanyaan lain ada? Banyak sih pertanyaan. Di Yohanes 17 ayat 12. Nah, yang Maria tadi, pernah nggak teman-teman melihat lukisan atau foto atau gambar Maria yang di bawah salib Yesus itu menangis atau tertawa? Logikanya harusnya gimana? Menangis. Tertawa. Harusnya tertawa dong. Kalau dia senang dosanya ditebus. Nah, itu. Nah, logika. Kalau Maria menangis, secara logika. Iya. Dosanya ditebus. Tidak berdosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini baru nongol nih, bos TikTok nih. Juragan TikTok. Ngeri TikTok weh. Kenapa? Aku live sama Ustadz Tunggul 12 kali laporan. Dilaporin? Iya. Wah, ngeri Buset. TikTok. Jadi kapan ke Gaza, Mar? Nah, ini menarik ini. Gua cuma pengen mumpung ada Pak pengacara ya. Gua nggak boleh. Gua udah tak peduli. Gua ngerokok dia, gua masa nggak boleh ngerokok. Gimana Mar? Elah. Ya, ini kalau dari standar hukum saya nanya sama Pak pengacara kan gitu Kodondi. Oh iya, ini mau Kira-kira, iya. Itu pengacara Kira-kira kena delik nggak, Bang Glenn, kalau aku cuma nancepin bendera YPM di Gaza gitu? Ya deliknya di mana? Kita kan nggak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Iya, ya udahlah. Kirimlah 40 juta lah. Pesenin tiket pesawat kayak gitu. Sponsor. Cari sponsor. Apa tuh? Marco Polo dulu dong Bang Umar. Marco Polo apa? Rokok. Pokoknya dia kan Marco Polo. Enggak, Dre. Gua dikasih tadi, Dre. Sampurna mil, Dre. Enggak enak, Dre. Udah, yang penting isep aja, isep. Canon label pertama kali kapan? Ada 3 kali. Dari tahun 367 kalau nggak salah ya. Sampai 397 ya. Kemarin 325 itu belum di Canon ya? Sudah dipilih-pilih. Lagi dipilih-pilih. Tapi belum dikanonisasi? Belum. Jadi 360 itulah baru dia dipilih-pilih dan dikumpulkan. Oh, di Konsili Nicea. Bukan, Nicea 325. 325 ya, Konsili Nicea Nicea. 325. Pertama di Konsili Laodicea 364 Masehi, sorry. Laodicea. Kedua Interupsi. di Konsili Roma 82 Masehi. Interupsi, Pak Hakim. Interupsi, Pak Hakim. Nah, gua hakimnya. Iya.
Ada panitera weh. Panitera nggak boleh ngomong. Panitera mana Senungul nggak ada. Paniteranya nggak ada. Undang paniteranya. Tuh, Ustadz no Tunggul smoking undang lah. dong. Hah? Ustadz Tunggul diundang dong. Ustadz Tunggul masih di TikTok nggak? Iya, orang sama saya tadi di sana 2 orang. Betah banget di TikTok ya. Tahu dia karena mukanya nggak kelihatan kan di sana. Enggak, di sana juga bisa nggak kelihatan mukanya. Dia nggak open cam bisa. Cuman kan kalau kita ini harus open cam. Nah pernah gua bertiga live TikTok, live apa YouTube sama ini Kodondi, gua sama Riva kagak ada open cam, pada ngudut semua. Pakai StreamYard. Tadi Mar hilang satu-satu Mar. Apanya itu, Ndre? Iya. Si Glenn ngerokok hilang. Terus Iya di TikTok nggak bisa udut masalahnya, nggak enak. gimana? Di TikTok nggak bisa udut. Jangan lah, takutnya nanti yang nonton ada anak-anak lah, jangan. Nih, ini ada pertanyaan nih. Koh mau tanya, kenapa ada banyak orang Yahudi yang malah mendukung Palestina? Itu orang Yahudi asli katanya. Itu saya lihat di YouTube. Iya, itu orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti kebijakan Zionis. Jadi mereka tidak mau jadi Zionis. Tidak terpapar paganisme kok. Bukan. Tuh, nggak bahaya itu. Bahaya itu. Lu pengacara mengaco begitu. Bahaya loh. Kan tadi saya udah bilang, Zionis sama Yudaisme tuh harus dipisahkan gitu. Gak ada hubungannya sama Zionis sama Yudaisme ya. Iya. Nih, nanti ke Jogja ikut kan lu? Gue ikut. Iya, berempat kita. Lu, Doni, gua, Nggak dia mau mobil sendiri. Umar. Iya, enggak maksudnya di sana. Oh iya. Berantakan. Coba bacain, ada pertanyaan lagi nggak? Gue bacanya gimana gitu ya? Gua, lu, Umar, Kodondi. Berempat podcast. Hancur beneran. Ini gue bacanya gimana? Enggak, bukan enggak. Di itu aja di handphone lu bacain. Kagak ada. Kalau di Indonesia ada apa? Ada candi, ada Fuji. Apa sih? Ada apa sih gua nggak tahu. Umar suruh jawab, Umar. Apa tuh? Ntar gua buka YouTube dulu, menurut lo Yesus itu disalib apa digantung di pohon? Nah, itu yang gua pikirin, Dre. Itu kan Golgota tinggi, Dre. Ini pertanyaannya nih, kok pembukuan Bible pada abad ke-16 itu pengkanonan yang kedua ya? Abad ke-16 sudah kanon keempat atau keberapa itu? Abad ke-16 itu udah keempat. Asep, woi nggak ngajak-ngajak. Hah? Asep. Itu nggak dicerdas. Mau ikut? Bible ya itu ada kanon yang keempat karena kanon pertama itu tahun 624. Wih, 364. 364, sorry 364 ya, 364. 382. 364, 382, 397. 397. Nah, berarti yang abad ke-16 itu udah kanon yang ke berapa kalinya lah. Undang apa? Kok pembukuan Bible pada abad ke-16 itu, wah itu copy paste itu kalau abad 16. Itu yang di Lorencia kalau nggak salah ya, abad 16 ya? Iya, copy paste. Oh mau tidur, jadi nggak usah mau tidur katanya. Mau tidur. Ngambek dia ngambek. Hari gini tidur. Ngambek dia ngambek, ketahuan ngambek. Musa Samiri dan Al-Masih Ad-Dajjal apakah satu kepribadian yang beda kok? Gini, kalau yang dari kajian beberapa ustadz di Islam ada Hilang. ada yang menyamakan. Hah? Loh, orangnya di mana, Andre? Udah ini. Ada Langit yang belum menyamakan berbentuk. Musa Samiri dengan Dajjal. Tapi kalau saya sih kayaknya kurang mengikuti pendapat itu ya. Ini gimana sih ini labnya mereka ini? Oh, pantes 3 Trinitas kan, nggak jelas juga. 4 sama lu jadinya. Nggak bisa orang gua ekat di sini nggak bisa lu ngarang-ngarang. Bukan gue lagi mikir ini kalau saya berempat nanti Jogja gimana? Kalau lu bertiga aja masih aman-aman aja, jangan ada gua dah.
Kalau ada gue masih kacau. Mana ada bisa serius. Pak Ali aja sama gue nggak serius. Rusak. Betul. Sebelum Zionis punya punya panggung. panggung dan Islam menaungi Kristen dan Yahudi, mereka hidup damai. Betul. Karena kalau ditanyakan kepada umat Yahudi, mereka memilih tinggal di mayoritas Muslim atau mayoritas Kristen, mereka akan memilih mayoritas Islam. Itu fakta. Setajam pisau cukur. Aktivis Israel Monik Ritzkers, Sebentar. nggak kapok-kapok, sabar hoek. Perang, sebentar. Ini aku mau nanya nih ya. Perang itu kalau menyerang rumah sakit kira-kira dibenarkan nggak sih? Tidak. Tidak. Itu ada namanya nggak boleh. Perjanjian Geneva, perjanjian Geneva. Iya. Bisa. Kemarin kan menurut berita Bang Andre, itu kan rumah sakit yang di Gaza itu dibom loh sama Israel. Ya iya, makanya di situ kalau seandainya kan ngelihat gini loh, banyak yang mengatakan bahwa perang ini hanya sebatas perebutan wilayah. Nah ini yang kita ngelihat ini kan masalah kemanusiaannya gitu loh. Nah makanya Indonesia itu ikut campur karena tadi seperti yang dikatakan di Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan itu harus dimusnahkan dari muka bumi. Nah di situ kita juga berarti ikut berperan gitu. Israel penjajah nih ceritanya nih. Loh, jelas dikatakan bahwa ini udah dari beberapa dekade juga udah begitu. Semenjak zamannya kita dijajah Belanda, mereka sudah menjajah Palestina, betul nggak sih? Apa? Lah kan keselamatan datang dari Yahudi, Dre. Oh, 1948 ya? Habis perang dunia kedua. Iya. Ya istilahnya lama banget begitu. Sampai detik ini. Dre, sebentar. Ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bisa nggak kita artikan keselamatan datang dari bangsa penjajah? Bisa nggak itu? Ini nanya lu, Dre. Nggak, gini, kita pisahkan dulu antara Yahudi dengan Zionis. Karena itu satu. Nah, Yahudi Zionis, Pak pengacara, gimana sih orang Yahudi Zionis? Judaisme dan Zionis itu beda lagi. Ya, kalau Yahudi udah pasti dia Zionis. Ya. Kalau Judaism belum tentu Zionis. Nggak semua juga Yahudi itu Zionis, gitu loh. Nah, sanksinya apa kalau melanggar perjanjian Jenewa? Penjahat perang. Jangankan rumah sakit. Manusia saja yang memakai tanda cross. Ada tuh perjanjian Jenewa. Yang memakai tanda palang merah itu kalau diserang itu udah melakukan kejahatan perang itu. Gitu. Ini kok kayak di TikTok ya, udah nggak bisa ya. jangan yang nonton anak kecil. Jangan dulu, sabar. Ini loh, jadi itu sanksinya ya, sanksinya kenapa? Kalau melanggar Jenewa. Walau hanya lewat tulisan, mudah-mudahan bisa jadi saksi nanti di akhirat bahwa diriku pernah membela hak umat Islam di Palestina dari cengkraman penjajah Israel. Seperti kisah burung pipit. Duh. Kan udah mualaf burung pipitnya ya, burung gereja ya. Ini ada pertanyaan juga. Pertanyaan. Apakah ada ayat di Bible yang menjelaskan juru selamat setelah Yesus? Jika ada, kenapa tidak disebarluaskan kebenarannya? Apakah ada, Dre? Ada, Dre. Gue yang jawab ini, Dre. Ini ada tapi secara implisit ya. Nggak ada di berada. Gue yang jawab ini. Nah itu. Secara implisit ada. Ada indulgensi namanya. Indulgensi udah. Apa itu? Apa indulgensi apa? Itu yang kalau ada orang Katolik mengaku salah kan dapat surat, Dre. Apa hubungannya ya? Kan udah diselamatkan. Suratnya bisa diperjualbelikan. Ya itulah makanya Martin Luther memberontak. Mana? Ya di sini gua. Ini gimana? Ini pribadi kedua, ke satu, ketiga ini pindah-pindah mulu. Ini main podcast ngaco. Ya begini nih orang-orangnya. Ini kalau gue jawab itu kok. Apa? Yang tadi itu kenapa lu hapus pertanyaannya? Oh, kira udah dijawab. Ada orang ngomongnya indulgensi apaan nggaknya itu. Iya, indulgensi itu. Ini Bible itu kok. Lu juga kadang-kadang ya. Tadi kan lu bilang perjanjian Jenewa.
Bukan dari Bible. Sejak kapan Bible jadi perjanjian? Aduh ya Allah. Nah kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan itu maksud perjanjiannya. Bisa jadi itu, bisa jadi. Tuh bisa jadi. Jaksa aja bilang bisa jadi. Ya lu juga Bisa kadang jadi. nyambung-nyambungin begitu juga sih, Mar. Itu jawab dulu kok. Udah kan tadi kan udah jawab kan. Apa jawabannya? Kalau jawabannya ngaco. Tadi yang surat وأعوذ بك من الجبن